Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rawadi. Kita masih berada dalam lanjutan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Namun sekarang sekarang tinggal bagaimana Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, ya. Nabi Harun sudah meninggal, kemudian disusul Nabi Musa, dan Bani Israel telah mempunyai pemimpin baru, pemimpin bangsa, yaitu Yusha bin Nun, yang juga seorang nabi, ya, yang kemarin kita kisahkan bagaimana Nabi Musa dan Yusha bin Nun berada di kemah suci untuk mendengarkan firman Allah, yang itu bisa kita tafsirkan bahwa saat itu pula Yusha bin Nun sudah diangkat sebagai nabi yang disaksikan oleh Nabi Musa, ya. Yusha dengan demikian selain sebagai nabi juga sebagai pemimpin bangsa. Juga ada pemimpin lainnya, yaitu Eleazar, yaitu pemimpin agama. Jadi sejak awal memang Taurat telah mengajarkan pemisahan antara pemimpin bangsa negara dengan pemimpin agama. Dengan kisah Yusha bin Nun dan Eleazar itu. Nah, setelah Nabi Musa meninggal, maka dalam kisah ini tidak lagi menggunakan kitab Taurat, sudah selesai karena kitab Taurat habis, ya, setelah Nabi Musa meninggal, ya. Tidak ada lagi wahyu kepada Nabi Musa, tidak ada lagi wahyu yang dituliskan oleh Nabi Musa. Jadi Taurat dengan demikian telah habis, ya. Jadi risalah Taurat itu berhenti dengan meninggalnya Nabi Musa, ya. Oleh karena itu dalam pengkisahan ini kita menggunakan kitab Yosua atau Yusha bin Nun, ya. Dalam kitab Yosua ini pasal 2 sampai pasal 5 dikisahkan bahwa Bani Israel sangat taat dengan perintahnya, ya. Karena memang sudah tidak ada pilihan lagi bagi mereka untuk segera masuk Baitul Maqdis. Mereka sekarang masih berada di tempat yang meskipun mereka kuasai, yaitu sebagian tanah suku Amori, Moab, Amon, dan sedikit dari tanah suku Madian yang telah mereka kuasai. Mereka memang ada di situ, dan oleh Nabi Musa tanah yang dikuasai yang berada di sebelah timur Sungai Yordan itu diberikan kepada suku Ruben, Gad, dan Manase. Nah, setelah itu, pada masa Nabi Yusha bin Nun ini, mereka mulai akan masuk ke Baitul Maqdis. Dan Yosua karena belum pernah ke sana, ke Baitul pernah, ya, sekali pernah sebelum mereka dihukum 40 tahun, ya. Yosua pernah sekali, tapi sudah 40 tahun lebih. Kemudian Yosua mengirim utusan terlebih dahulu, ya, yaitu 2 orang pengintai ke kota yang terdekat terdekat dari tepi Sungai Yordan, yaitu kota Yeriko, untuk mengetahui apakah penduduknya akan menjadi penghalang dari tujuan Bani Israel untuk mengambil tanah di Baitul Maqdis. Sedikit tentang kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota tertua di dunia yang pernah ditemukan peninggalan arkeologis. Arkeologisnya. Kota yang pertama kali didiami manusia sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Jadi ini lebih, sebenarnya kota Yeriko lebih
lebih tua dari kota-kota suku Mesir ya, yang sampai yang temuan arkeologinya sampai pada tahun 5000 sebelum Masehi. Di kota-kota yang lain, di negara lain tidak ada yang setua kota Yeriko. Jadi dengan demikian kota Yeriko yang penemuan arkeologisnya menyebutkan bahwa kota ini didiami manusia sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, berarti kota yang paling tua ya. Dengan rumah ya, dengan peninggalan arkeologisnya itu adalah bentuk rumah bundar yang dibangun dengan bata lumpur ya. Saat itu ya, 6000 tahun sebelum Masehi itu penduduk kota itu diperkirakan hanya berjumlah sekitar 2000 sampai 3000 orang dalam area sekitar 5 hektar. Jadi memang kecil kalau dilihat sekarang ya, cuma 5 hektar di kota yang besarnya cuma 5 hektar yang didiami oleh orang jumlah 2000 sampai 3000 orang. Saat itu kota Yeriko juga bukan kota yang besar ya. Pada saat Bani Israel akan masuk itu kota Yeriko juga bukan kota yang besar ya. Jumlahnya kalah jauh dengan jumlah Bani Israel yang mencapai 1,5 juta. Jadi sebenarnya bisa kita perkirakan bahwa Bani Israel, kota Yeriko tidak akan menjadi penghalang ya bagi Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Ya. Bagaimana kejadiannya? Apakah mereka menyerah ataukah mereka ngajak perang? Ya. Pengintai, 2 orang pengintai yang dikirim Yusak bin Nun ya, Nabi Yusak bin Nun itu berhasil masuk kota, menyusup masuk kota ya, dengan menyamar ya. Kemudian mereka menginap di rumah seorang perempuan yang mengerti kisah Bani Israel dan takut dengan Tuhan Bani Israel. Jadi artinya kalau dilihat dari peristiwanya, memang peristiwa menyeberang laut itu kan sekitar lebih dari 45 tahun sebelum 2 utusan ini menyamar masuk ke kota Yeriko. Jadi mereka sudah ada yang pernah mendengar tentang kisah bagaimana Bani Israel menyeberang laut, yang mereka menduga ya, suatu saat akan datang ke negeri mereka untuk mengambil tanah di negeri mereka ya. Jadi seorang perempuan yang didiami rumahnya didiami oleh 2 orang utusan Bani Israel itu mengetahui tentang kisah ini, sehingga perempuan itu dikisahkan takut dengan Tuhan Bani Israel ya. Yang artinya mengetahui kisah perjalanan Bani Israel ya. Tentu kabar tentang bagaimana Bani Israel mengalahkan suku-suku dalam perjalanan menuju Bani Israel juga pasti mereka sudah mendengar ya. Bagaimana mereka mengalahkan suku Amori, mengalahkan suku Moab, Amon, Madian ya. Mereka juga pasti mengetahui kabarnya, pasti sampai kepada mereka. Nah, akhirnya dalam pengintaiannya itu, ketika menginap di rumah perempuan itu, setelah cukup ya dalam pengintaiannya itu, kemudian 2 orang ini mengaku kepada perempuan itu bahwa mereka adalah 2 orang yang diutus pemimpinnya untuk melihat keadaan kota Yeriko. Apakah kota Yeriko ini akan menerima mereka ataukah mengajak perang ya. Tentu perempuan itu sangat takut dengan Bani Israel dan berharap Bani Israel tidak merampas kotanya. Itu adalah tanggapan atas yang disampaikan oleh utusan itu ya. Jadi
apa perempuan itu menyatakan hal seperti itu, ya. Namun karena takutnya pada Bani Israel, perempuan ini juga tidak menyampaikan kepada kaumnya, ya, tidak menyampaikan pada kaumnya bahwa di rumahnya ada 2 orang dari Bani Israel. Nah, karena ternyata perempuan itu juga tidak menyampaikan kepada kaumnya bahwa mereka berdua ini adalah utusan Bani Israel, maka 2 orang pengintai ini memberikan janji kepada perempuan itu bahwa dirinya dan seluruh keluarganya akan selamat, ya, apabila nanti Bani Israel datang dan terpaksa menyerbu kotanya, memerangi penduduknya. Jadi 2 orang ini menjamin keselamatan hidup perempuan itu dan keluarganya, ya. Nah, setelah merasa cukup dengan pengintaiannya, mereka kemudian bisa kembali ke perkemahan Bani Israel di timur Sungai Yordan, ya. Kemudian semua hal yang dilihat dan dialami kedua pengintai ini kemudian diceritakan kepada Nabi Yusha bin Nun. Setelah informasi yang dibutuhkan didapat, Bani Israel yang saat itu berada di Sidim berangkat menuju ke Sungai Yordan. Perjalanan yang tidak terlampau jauh, ya. Namun karena jumlahnya cukup banyak yang berangkat ini, ya semuanya kecuali perempuan-perempuan dari 3 suku itu yang sudah punya tempat tinggal. Sedangkan laki-lakinya meskipun sudah punya tempat tinggal harus ikut menyeberang Sungai Yordan, ya. Jadi yang nyebrang ini kecuali perempuan-perempuan yang dari 3 suku yang sudah punya wilayah di tempat itu, ya. Mereka menuju ke Sungai Yordan dan beristirahat beristirahat di sana, ya. Setelah membuka perkemahan dan istirahat cukup di timur Sungai Yordan beberapa malam, kemudian setelah merasa segar kembali, mereka berangkat dengan para imam penandu tabut perjanjian. Nah, jadi para imam ini yang menggotong tabut perjanjian ini, ketika mereka berangkat ke Baitul Maqdis berada di depan, ya. Berada di paling depan, ya. Jadi digotong oleh para imam dari suku Lewi, ya, dari ditandu, ya. Maka berangkatlah Bani Israel mulai menyeberang Sungai Yordan untuk masuk Baitul Maqdis. Kisah yang sangat bersejarah bagaimana Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, ya. Dengan jumlah 1,5 juta orang itu, dengan yang akan menyeberang Sungai Yordan, bisa kita bayangkan bahwa mereka tidak mempunyai waktu, tidak ada waktu atau tidak membuat rakit perahu, ya, untuk menyeberang. Jadi mereka menyeberang dengan keteguhan iman, ya. Seperti halnya Nabi Musa membawa mereka ke tepi Laut Merah, ya. Ini mereka, kalau ketika Nabi Musa membawa ke tepi Laut Merah, pada saat itu mereka awalnya tidak mengerti bahwa mereka akan menyeberangi Laut Merah, ya. Tapi kali ini Bani Israel semuanya sadar bahwa, ya, mereka akan menyeberangi Sungai Yordan, ya, tanpa rakit, tanpa perahu, ya. Tanpa rakit dan tanpa perahu, padahal Sungai Yordan yang lebar, ya, ada yang dalam, ya, bukan selutut, bukan sungai selutut atau sampai paha manusia, enggak. Ini ada yang dalam, ya. Jadi mereka dengan keyakinan yang sangat teguh mendatangi tepi Sungai Yordan. 1,5 juta orang lebih, ya, yang berhak bertempur 604.000 lebih, ya. 604.000 lebih, ya. Kitab Yosua pasal 3 dengan beberapa ayat mengisahkan dengan keimanan yang sangat tinggi para imam menginjakkan kakinya ke Sungai Yordan,
menginjak air sungai Yordan. Maka dikisahkan dalam kitab Yosua ini, pada saat kaki para imam ini menginjak air sungai Yordan, tiba-tiba air sungai berhenti bergerak, ya. Berhenti bergerak hingga di tempat kakinya para imam menginjak. Jadi di tempat kakinya para imam menginjak ini air berhenti bergerak, ya. Sedangkan jadi sungai yang dari utara, air sungai Yordan itu kan mengalir dari utara ke selatan, ya. Jadi sungai yang dari utara ini berhenti mengalir di kakinya, berhentinya di kakinya para imam itu. Putus di situ. Sedangkan air yang sebelah sebelah selatannya kaki para imam ini mengalir terus. Jadi agak berbeda dengan laut yang terbelah, karena mukjizat Nabi Musa itu yang membentuk dinding-dinding di kanan kiri dasar laut yang menjadi jalan. Tapi kalau yang ini dari utara sampai pada kaki para imam, air ini berhenti mengalir. Sedangkan yang dari kaki air ini menuju ke dari kaki para imam ini menuju ke selatan mengalir terus, sehingga kemudian terbentuk daratan. Itulah yang terjadi, ya, yang dikisahkan dalam kitab Yosua, ya. Hampir mirip dengan kisah Nabi Musa, ya. Hampir mirip dengan ketika Bani Israel menyeberang Laut Merah, ya. Akhirnya setelah terbentuk daratan itu, semua Bani Israel bisa menyeberang. Faktanya memang Bani Israel bisa menyeberang, dan tidak mungkin secara analitis secara logis bahwa Bani Israel yang jumlahnya 1,5 juta orang itu menyeberang dengan perahu atau rakit, ya. Jumlahnya sangat banyak untuk membuat perahu, ya, membuat rakit, ya. Itu tidak mungkin, ya, dengan jumlah seperti itu membuat rakit dan perahu. Tentu kalau membuat rakit dan perahu, ya bertahun-tahun mereka di sana, ya. Mencari bahannya juga tidak mudah, ya. Jadi ada mukjizat, ya, ada mukjizat sehingga mereka bisa menyeberang ke Baitul Maqdis, menyeberang sungai Yordan, masuk ke Baitul Maqdis, ya. Akhirnya semuanya telah menyeberangi sungai Yordan, ya. Sebelum menuju kota Yeriko, mereka beristirahat dan membuka perkemahan di tepi barat sungai Yordan. Di tepi barat itu, di tepi barat sungai Yordan itu, Yosua memerintahkan kepada setiap kepala suku mengambil batu dari sungai yang harus diangkat dengan pundaknya. Dari batu itu kemudian ditegakkan oleh Yosua di tempat tersebut sebuah peringatan, ya, sebuah penanda untuk peringatan bagi anak cucu Bani Israel bahwa Bani Israel telah menyeberangi sungai Yordan. Ya. Nah, ini adalah gambar bagaimana lukisan dan foto, ya. Sebelah kiri adalah lukisan bagaimana mereka mengambil batu, dan kemudian batu itu oleh Yosua ditata, ya. Oleh Yosua ditata menjadi sebuah monumen, ya, menjadi sebuah monumen yang monumen itu disebut Gilgal, monumen Gilgal, ya, yang punya arti yang punya arti hari ini telah aku atau Allah hapuskan celah Mesir padamu. Itu adalah arti Gilgal, ya. Ini adalah monumen Gilgal, ya, foto monumen Gilgal. Dengan penyeberangan yang sukses itu, maka otomatis harkat Nabi Yusha bin Nun di mata Bani Israel semakin terangkat dan semakin dipercaya bahwa dia dapat menggantikan Nabi Musa dalam memimpin kaumnya memasuki Baitul Maqdis. Orang-orang suku-suku yang ada di situ, orang-orang Amori dan suku Kanaan lainnya, Yebus dan lain, Feris dan lain-lain
akhirnya mendengar bahwa Bani Israel telah berada di seberang Sungai Yordan, sebelah barat Sungai Yordan. Jadi meskipun Bani Israel memang tidak segera langsung melakukan perjalanan lebih masuk ke dalam lagi, tapi berita tentang kedatangan Bani Israel itu segera didengar oleh suku-suku di Baitul Maqdis. Jadi mereka otomatis ya mempersiapkan diri ya. Sedangkan Bani Israel di Gilgal ini cukup lama ya. Di Gilgal Bani Israel ini bahkan sempat merayakan hari Paskah untuk pertama kalinya. Ya. Dan cukup lama di sana. Perayaan Paskah ini juga menandai berhentinya pemberian. Nah, semua selama ini kita tahu bahwa Bani Israel dalam perjalanannya ke Baitul Maqdis itu mendapatkan makanan gratis turun dari langit, yaitu man dan salwa. Tapi kebanyakan dari kita tidak mengetahui kapan berhentinya man dan salwa itu diturunkan oleh man dan salwa yang diberikan oleh Allah itu kapan ya, berhentinya kapan. Nah, di Gilgal inilah ya, pemberian man dan salwa dari Allah dihentikan ya, sebagai pendanda bahwa mereka mulai makan ya dari hasil bumi dari tanah Kan'an. Jadi ketika mereka masuk di wilayah Kan'an, maka mereka harus mulai makan dari hasil bumi tanah Kan'an ya. Makan dari hasil bumi Baitul Maqdis. Karena sudah seperti itu, maka man dan salwa diberhentikan. Dengan demikian kita juga bisa memahami bahwa mereka cukup lama di Gilgal ya. Mereka juga harus mempersiapkan diri bagaimana mereka harus bisa memakan dari hasil bumi tanah yang mereka akan tempati. Bukan hanya ternak yang mereka bawa dari timur Sungai Yordan. Jadi mereka harus juga mulai bisa makan hasil bumi dari tanah Kan'an. Di Gilgal itulah dimulainya. Di Gilgal ini juga dikisahkan di suatu tempat ya, Yosua bertemu dengan sosok yang memegang pedang terhunus, yang ketika ditanya oleh Yosua, sosok tersebut menyatakan dirinya adalah panglima tentara Allah. Nah, karena itu kemudian Yosua sebagai seorang nabi tentu waspada, sadar ya, sadar dengan perkenalan seperti itu, dan dia bisa membedakan mana apakah benar atau tidak. Yosua menyadari bahwa telah bertemu dengan malaikat yang jabatannya adalah panglima tentara Allah ya. Sosok tersebut kemudian meminta Yosua untuk menanggalkan kasutnya, karena Yosua sedang berdiri di tanah yang suci. Jadi di mana tempat itu tidak ada yang tahu ya, tidak dikisahkan di mana tempatnya itu. Yosua kemudian taat dengan permintaan itu dan menanggalkan kasutnya dan bersujud, maksudnya menghormat kepada malaikat panglima tentara Allah itu. Tidak ada kisah yang bagaimana gitu yang tapi itu kisah yang memberikan kekuatan moral ya. Jadi Yosua bisa bertemu malaikat panglima tentara Allah itu memberikan kekuatan yang sangat besar kepada Yosua, yang tentu hal ini pasti disampaikan kepada kaumnya ya. Setelah peristiwa pertemuan dengan malaikat panglima tentara Allah itu, dan Bani Israel sudah mengetahui bahwa mereka diiringi oleh tentara Allah ya, mereka kemudian berkemas dan segera berangkat ke Yeriko ya, ke Yeriko. Kitab Yosua pasal 6 dan pasal 7 mengkisahkan ya, setelah
semua siap, kemudian mereka bergerak menuju Yeriko dan didapatinya benteng kota dalam keadaan tertutup. Yang hal itu menunjukkan penduduk kota Yeriko menolak kedatangan Bani Israel. Ya. Jadi penduduk kota Yeriko sudah tahu bahwa Bani Israel akan datang ke kota mereka. Kota mereka adalah kota yang berbenteng. Dan ketika Bani Israel datang, kemudian bentengnya ditutup. Yang artinya apa? Mereka tidak menyerah. Kalau mereka menyerah, pintunya dibuka, mempersilahkan Bani Israel datang. Itu kalau mereka menyerah. Tapi karena ini ditutup, berarti mereka tidak menyerah, tidak mau menyerah. Yang risikonya ada perang. Ya. Ya. Karena mendapati yang seperti itu, Yosua kemudian memerintahkan pengepungan benteng pada para imam, ya, memerintahkan pengepungan benteng, dan para imam membawa tabut perjanjian diperintahkan untuk mengelilingi kota Yeriko, ya. Dengan diiringi suara 7 nafiri, ya, dikisahkan demikian, diiringi suara 7 nafiri, tanduk domba, ya, nafiri tanduk domba yang ditiup para imam, yang dikawal oleh orang-orang bersenjata. Mereka berjalan di depan tabut, sedang sorak-sorai dilakukan Bani Israel yang berada di belakang para imam itu. Yosua memimpin pengepungan dan perjalanan keliling dengan meniup nafiri tersebut, ya. Hal seperti itu dilakukan selama 7 hari, ya. Karena apa? Selama 7 hari itu juga benteng kota Yeriko tetap tertutup. Dan itu pada hari ke-7, karena tidak membuka bentengnya, maka pada hari itu adalah tanda terakhir yang diberikan Bani Israel bagi penduduk Yeriko, apakah mereka tetap tidak mau membuka pintu bentengnya. Jadi setelah hari ke-7, maka dimulailah penyerangan oleh Bani Israel, ya. Akhirnya apa? Bani Israel memanjat tembok benteng, ya. Selain memanjat, juga ada yang menggempur tembok, ya. Ada yang menggempur tembok. Tentu menggempur tembok itu dengan peralatan mungkin kayu atau apa, ya, yang besar, yang digotong orang banyak atau diayunkan, ya. Dengan tujuan membongkar, ya. Karena banyaknya orang yang memanjat. Coba kita bisa bayangkan 604.000 orang. 604.000 orang yang wajib ikut perang itu, ya, memanjat benteng, ya. Maka kemudian ketika benteng itu juga digempur, di bawah, di atas itu dipanjat, ya, banyak orang, ya, bertumpuk banyak orang, sedangkan temboknya digempur, maka tidak lama kemudian tembok benteng ini runtuh, ya. Ketika tembok benteng ini runtuh, kemudian Bani Israel laksana banjir menyerbu penduduk yang ada di dalam benteng tersebut, ya. Maka terjadilah perang itu, ya. Tidak lama, karena memang jumlah Bani Israel sangat jauh lebih besar dari penduduk kota Yeriko. Tidak lama kemudian, ya, semua penduduk kota, baik laki-laki dan perempuan. Nah, ini baik laki-laki, tua maupun muda, ya, bahkan semua binatang, baik lembu, domba maupun keledainya, dibunuh oleh Bani Israel. Jadi hal-hal atau apa saja yang boleh dibunuh, mereka sudah punya pegangan dari hukum perang Musa, ya. Jadi akhirnya mereka dibunuh, ya. Yang wajib dibunuh, termasuk binatangnya, termasuk harta benda yang tidak boleh diambil, itu dimusnahkan.
Jadi harta benda yang tidak boleh diambil itu dimusnahkan. Kalau diambil berdosa. Kalau diambil berdosa. Harta benda yang tidak boleh diambil ada rinciannya, yang itu tidak boleh diambil dan harus dimusnahkan. Itulah hukum perang Musa pada saat itu. Yang tidak bunuh dibiarkan hidup, yaitu hanya perempuan yang memberikan, hanya perempuan dan anak-anak dan laki-laki yang umurnya di bawah 20 tahun ya. Mereka dibiarkan hidup, termasuk perempuan yang rumahnya pernah menjadi penginapan ya, pernah didiami oleh 2 pengintai Bani Israel itu, dan keluarganya dijamin keselamatannya. Jadi ada spesial bagi wanita yang rumahnya didiami 2 orang pengintai dari Bani Israel itu. Jadi keluarganya lagi perempuan ya, tua muda itu dijamin hidupnya. Mereka hidup ya bersama yang lain, hidup dengan Bani Israel setelah itu. Nah, itulah sejarah pertama kali bagaimana Bani Israel mengalahkan kota-kota di Baitul Maqdis ya. Kota-kota milik suku-suku di Baitul Maqdis. Kota yang pertama kali ditaklukkan adalah kota Jericho. Setelah itu ternyata Nabi Yusha bin Nun tidak hanya berhenti di situ. Ternyata mungkin tidak dijelaskan bagaimana apa alasannya. Kemudian Nabi Yusha memerintahkan Bani Israel membakar kota tersebut. Mungkin ini bisa kita pandang sebagai pesan Bani Israel kepada suku-suku yang ada di Baitul Maqdis. Jadi kalau mereka tidak cukup kuat untuk menantang Bani Israel, lebih baik menyerah. Jangan melawan. Kalau melawan dan mereka kalah perang, akan berisiko seperti itu. Kotanya dibakar. Jadi bisa kita analisis, maksud dari Yosua ini adalah agar yang tidak merasa cukup kuat untuk berperang lebih baik menyerah dan lebih baik menyerah, kotanya diduduki oleh Bani Israel. Kotanya ditempati oleh Bani Israel untuk menyelamatkan nyawa manusia. Itulah mungkin pesan ya yang disampaikan oleh Nabi Yusha bin Nun dengan membakar kota Jericho itu. Bukan hanya membakar, bahkan Nabi Yusha mengkutuk ya. Menyumpah dan mengkutuk orang yang menghidupkan kota itu lagi dengan membayarnya dengan mengorbankan anak sulung dan anak bungsunya. Jadi sudah berpikir jauh Nabi Yusha ya, bahwa suatu saat setelah dibakar ini akan ada orang dari suku Kanaan yang akan menghidupkan kota itu lagi, yang dalam menghidupkan kota itu lagi karena menyembah berhala, mereka mengorbankan anak mereka, baik itu anak sulung maupun anak bungsunya, sebagai penanda bahwa mereka menghidupkan lagi kota tersebut. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, Nabi Yusha terlebih dahulu mengkutuk orang yang demikian itu, yang membuka kota itu lagi dengan cara seperti itu. Jadi maksudnya Nabi Yusha bin Nun kalau membuka kota itu harus dengan mengikuti risalah tauhid ya. Maksudnya adalah demikian. Jadi orang yang akan membuka dengan tetap menyembah berhala dengan membuat kurban seperti itu terlebih dahulu sudah dikutuk oleh Nabi Yusha bin Nun, dan pasti kutuk Nabi Yusha bin Nun ini bukan hanya beredar di kalangan Bani Israel, pasti didengar pada akhirnya didengar oleh yang lain. Karena apa? Orang-orang yang ada di kota Jericho yang masih hidup juga mendengar, dan mereka pasti juga ikut menyebarkan tentang sumpah kutukan dari Yusha bin Nun kepada Nabi Yusha bin Nun pada kota tersebut. Ini adalah sebelah kiri adalah peninggalan arkeologis yang tadi
sudah saya sebutkan bahwa kota tersebut adalah kota yang rumah-rumahnya adalah berbentuk bundar, ya, berbentuk bundar dari bata dari bata yang terbuat dari tanah yang dibakar. Sebelah kanan itu adalah foto saya, ya. Kitab Yosua pasal 7 ayat 13 menginformasikan penaklukan kota Yeriko adalah awal dari banyak kisah penaklukan wilayah tanah Kanaan oleh Bani Israel. Jadi setelah penaklukan kota Yeriko ini, tidak lama kemudian Bani Israel terus berangkat, ya, terus mendatangi kota-kota yang lain, kota-kota dari suku Kanaan, Amori, Het, Hewi, Feris, dan Yebus. Dalam proses penaklukan itu cukup banyak orang-orang Israel yang melanggar hukum Musa, mengambil barang jarahan dan bukan hak mereka. Mereka ini yang melanggar hukum Musa dihukum apa? Dihukum mati. Dengan cara apa? Dengan cara dirajam. Dirajam pada masa itu bagaimana? Mereka yang melanggar hukum Musa dilempari batu sampai mati. Itulah dirajam pada masa itu, yaitu dilempari batu sampai mati. Tidak sedikit, cukup banyak orang yang melanggar itu dengan cara sembunyi-sembunyi, tapi pasti ketahuan. Karena apa? Masih ada Nabi Yusa. Ya, Nabi Yusa pasti waspada terhadap perilaku seperti itu. Ya. Tapi itulah Bani Israel sudah tahu bahwa nabinya pasti tahu, tapi masih ada saja yang melanggar hukum perang Musa. Dan meskipun akhirnya mereka dihukum dengan rajam oleh Nabi Yusa, ya, tapi tetap saja ada. Ya, jadi bahkan tempat yang menjadi tempat untuk menghukum dengan hukum rajam itu akhirnya menjadi tempat yang kayak bukit, ya, kecil gitu, ya, yang penuh gundukan batu, batu, ya. Jadi gundukan batu yang banyak, ya, gundukan batu yang banyak sebagai tempat menghukum orang-orang yang melanggar hukum Musa itu tadi. Tempat ini kemudian dinamakan lembah Akor. Jadi luas sampai disebut lembah, ya. Tempat ini berada di tempat yang kemudian dinamakan lembah Akor, ya, yang tetap ada hingga sekarang, ya. Yaitu lembah yang dipakai untuk menghukum rajam pada masa Nabi Yusa, ya. Namanya adalah lembah Akor. Nah, setelah sekitar 40 tahun Yosua memimpin Bani Israel mengambil tanah untuk tempat kediaman mereka, Yosua kemudian membagikan tanah itu, mulai membagikan tanah yang telah dikuasai. Jadi bisa kita bayangkan 40 tahun, ya, 40 tahun Nabi Yosua memimpin Bani Israel untuk mengambil tanah di wilayah Baitul Maqdis yang mulai dari utara Gilead di Hazor itu sampai ke paling selatan itu di Barnea itu, ya. Jadi banyak tempat yang harus ditaklukkan, ya. Dan itu berlangsung selama 40 tahun, ya. Yosua kemudian setelah 40 tahun itu membagikan tanah yang telah dikuasai pada suku-suku Bani Israel. Wilayah Hebron, ini hanya sebagai contoh, wilayah Hebron, kampung halaman Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub, diserahkan dan menjadi milik Kaleb bin Yefun dari suku Yehuda. Jadi diserahkan kepada suku Yehuda. Jadi Kaleb bin Yefun ini adalah orang yang dulu pernah diutus Nabi Musa bersama-sama 10 orang lainnya, 12 orang jadinya. Jadi Yusa bin Nun dan Kaleb bin Yefun ini yang meminta mereka masuk ke Baitul Maqdis, yang 10 orang ini yang menolak karena takut, yang berakibat Bani Israel tidak masuk ke Baitul Maqdis. Jadi saya mengingatkan lagi, akhirnya karena penolakan itu dihukum berputar-putar 40 tahun. Jadi dalam pembagian ini yang pertama kali yang menjadi perhatian Nabi Yusa bin Nun adalah ya sahabatnya itu, yaitu Kaleb bin Yefun dari suku Yehuda yang diberi tanah
yang tanah itu menjadi dulunya adalah kampung halaman Nabi Ibrahim, Ishak dan Nabi Yakub, yaitu Hebron dan sekitarnya. Hebron dan sekitarnya cukup luas. Meskipun demikian, dalam waktu 40 tahun penaklukan itu tidak semua wilayah yang ditaklukkan selama 40 tahun itu masih banyak ya, masih banyak tempat yang belum ditaklukkan ya. Tapi batas yang berada di batas-batas yang telah ditentukan oleh Nabi Musa itu mereka sudah taklukkan, sehingga sehingga Nabi Yusha bin Nun bisa membagi, meskipun di dalamnya masih banyak suku-suku yang lain itu ya. 40 tahun berkeliling, jadi pada saat itu Nabi Yusha sudah semakin tua ya. Karena semakin tua itu, pada suatu hari Nabi Yusha memanggil semua tetua suku, para kepala suku, para imam, para hakim, dan para pengatur pasukan ya. Jadi semuanya, semua para pemimpin itu, para imam, para kepala suku sendiri, para imam, kemudian para hakim ya, yang membantu Nabi Yusha mengatasi masalah keseharian yang muncul dari Bani Israel, dan para pengatur pasukan. Ada level-level pengatur ya pastinya. Mereka membicarakan kepemimpinan setelah dirinya pergi, yang dirinya yang sudah tidak bisa meneruskan tugasnya ya. Dirinya yaitu Yusha bin Nun yang sudah merasa tua, yang sudah tidak bisa meneruskan tugasnya. Dalam pertemuan itu mereka bersepakat, setelah kepemimpinan Nabi Yosua, maka dalam wilayah-wilayah yang dibagikan kepada mereka, menjadi kewajiban masing-masing suku untuk melanjutkan penaklukan wilayah atau pengambilan tanah Baitul Maqdis yang ada di dalam wilayahnya, yang wilayahnya sudah ditentukan oleh Nabi Musa itu. Jadi kalau dalam satu wilayah suku Yehuda masih ada suku yang belum takluk, ya jadi tanggung jawab suku Yehuda untuk menaklukkan itu. Demikian pula suku-suku yang lainnya ya. Suku yang lainnya apabila masih banyak suku yang masih ada suku-suku yang masih belum takluk pada mereka, menjadi kewajiban dari suku-suku Bani Israel masing-masing untuk menaklukkan orang-orang yang ada di dalam wilayah sukunya masing-masing. Dengan demikian, wilayah Baitul Maqdis telah terpecah menjadi 12 wilayah kesukuan. Bani Israel tidak lagi utuh menjadi satu pasukan dalam satu kepemimpinan, tapi terbagi menjadi 12 wilayah kesukuan ya. 12 wilayah kesukuan yang tiap wilayah suku mempunyai pimpinan masing-masing ya. Jadi kedudukan para imam akhirnya para imam juga harus membagi. Para imam harus membagi orang-orangnya untuk berada masing-masing di wilayah suku, 12 wilayah suku Bani Israel itu ya. Terpecah ya. Jadi wilayah Bani Israel yang pada masa Nabi Yusha masih dalam satu kepemimpinan, setelah pembagian itu menjadi 12 wilayah bangsa yang masing-masing mempunyai pemimpinnya sendiri-sendiri. Namun pemimpin agama tetap ada pada tangan para imam ya, para imam yang dari suku Lewi itu. Jadi wilayah negara terbagi, tapi pemimpin keagamaan tidak terbagi. Nabi Yusha berpesan agar dalam penaklukan wilayah selanjutnya mereka tidak boleh bergaul dan kawin dengan suku-suku lain yang tinggal di wilayah yang telah ditaklukkannya. Karena apabila mereka telah bercampur kawin dengan mereka, punya anak dengan suku lain, maka hal itu akan menjadi perangkap dan jerat bagi Israel yang bisa berakibat Bani Israel lemah dalam menempur ya untuk menyatukan wilayah Baitul Maqdis ya, karena mereka telah bercampur ya.
sehingga mengurangi semangat perang, ya, mengurangi semangat perang. Ya. Jadi apa ini ya? Apa sangat nasionalistiknya ya. Inilah apa awal dari apa itu semangat ultranasionalisnya Bani Israel ya ini awalnya ya ini ya. Jadi mereka dilarang kawin dengan suku-suku yang lain karena takut menjadi jerat. Kenapa seperti itu juga? Ya karena mereka yang ditaklukkan itu adalah para penyembah berhala. Nabi Yusha bin Nun khawatir kalau mereka bercampur, akhirnya mereka tidak Bani Israel tidak membawa mereka menyembah Allah, tapi malah ikut menjadi penyembah berhala. Ya, itulah yang dimaksud menjadi perangkap dan jerat, sehingga itu dilarang oleh Nabi Yusha. Ya. Tidak lama setelah memberikan pesan-pesannya itu, Yosua kemudian meninggal dalam umur 110 tahun. Umur 110 tahun, sedangkan Nabi Yusha itu memimpin penaklukan itu 40 tahun. Jadi ketika menaklukkan itu umur Nabi Yusha memulai penaklukan itu umur Nabi Yusha masuk ke umur 70 tahun. Ya. Nabi Yusha meninggal, ya, dikuburkan di tanah yang menjadi pusakanya, yaitu di Timnat Serah di pegunungan Efraim. Jadi Nabi Yusha kan keturunan dari suku Efraim bin Yusuf, ya. Letaknya adalah di utara Gunung Gaas. Tidak lama setelah Nabi Yusha bin Nun meninggal, ya, kemudian disusul oleh meninggalnya Eleazar bin Harun. Jadi kepala imam agama mereka meninggal, yang juga dikubur di pegunungan Efraim, ya. Setelah ditinggal oleh dua orang pemimpinnya ini, maka Bani Israel harus memulai perjuangan baru. Karena apa? Tidak ada lagi pemimpin yang menyatukan mereka, kecuali nanti salah satu fungsi salah satu fungsi imam, ya, salah satu fungsi kepala imam ini adalah memberikan nasihat, dan apabila nanti terjadi kalah perang, mereka minta nasihat kepada kepala imam ini, kepala imam agama mereka harus berbuat bagaimana. Tapi mereka harus berperang, suku-suku itu harus berperang sendiri-sendiri. Jadi akan masuk babak baru, tidak lagi menjadi suatu kekuatan yang utuh yang mempunyai pasukan yang besar, tapi sudah terbagi menjadi kekuatan 12 kesukuan, 12 wilayah kesukuan, ya. Jadi akan memulai babak baru. Nah, ini adalah gambar peta tentang pembagian wilayah, ya, yang dilakukan oleh oleh Yosua. Jadi according to the book of Joshua. Jadi ada di kitab Yosua, ya. Ini adalah digambar dari menerjemahkan kitab Yosua. Ini adalah wilayah pembagian dari 12 wilayah itu. Ada suku Aser, Naphtali, Zebulun, Issakhar, Manaseh. Jadi Manaseh ini cukup kuat, cukup besar, ya. Efraim, Gad, Dan, Benyamin, Judah, Ruben, ya. Simeon. Itulah wilayah, ya, pada masa Yosua, ya. Di sebelah timur Sungai Yordan ada wilayah suku Gad, Manaseh, dan Ruben. Inilah wilayah tersebut, ya. Kita lihat di peta itu Filistin, ya. Filistin tidak menjadi bagian yang dibagikan, ya. Jadi Filistin memang tidak pernah ditaklukkan. Filistin yang ada di laut, yang mempunyai batas dengan laut laut besar, ya, laut besar, ya.
Mediterranean Sea, Laut Mediterranean yang punya laut itu ya, yang punya batas laut. Di situ kelihatan bukan hanya Gaza, tapi juga Askelon dan Asdod, dan ada kota juga Gad dan Gerar, kota Gad dan kota Gerar. Jadi pada masa itu Askelon, Asdod, Gad itu menjadi wilayahnya Filistin. Tapi kalau sekarang Askelon, Asdod dan Gad itu wilayahnya Israel. Kalau sekarang ya, kalau sekarang artinya apa? Ya ini jadi sumber ya. Jadi sumber konflik antara Palestina dengan Israel ya. Bisa dengan demikian bisa kita bayangkan bahwa konflik Palestina Israel itu masih akan sangat panjang. Karena Askelon dan Asdod Gad itu sekarang menjadi wilayahnya negeri Israel. Yang suku Filistin, bangsa Palestina memahami bahwa itu wilayah mereka yang telah diambil oleh Israel ya. Jadi bisa kita bayangkan konflik di situ masih akan panjang ya. Bisa kita bayangkan mulai zaman Nabi Yusak bin Nun hingga sekarang perebutan wilayah di situ belum selesai ya. Belum settle ya, belum settle. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi pengetahuan dasar dari kita memahami bagaimana sejarah wilayah itu hingga sekarang ya. konflik Palestina Israel itu Palestina Israel ya. Di sini dari gambar ini aja sudah kelihatan yang pasti masih akan menimbulkan konflik di masa depan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.